jamaah taman surga. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Majlis ilmu, majlis zikir oleh Rasulullah diumpamakan taman surga. Karena itu siapapun kita yang berada di majlis itu, majlis ilmu atau majlis zikir, berarti kita sedang berada di taman surga. Dalam hadis sahih Rasulullah menegaskan, siapa saja yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, mengkaji agama, untuk berzikir, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Tentu dengan catatan niat kita harus ikhlas karena Allah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in, sebelumnya muqaddimah ilmu fikih sudah sama-sama kita pelajari tentang makna fikih. Makna fikih, makna secara bahasa masih ingat? Fikih artinya faham. Sedangkan dalam istilah ilmu fikih, fikih artinya syariat Islam atau orang yang faham syariat Islam. Belajarlah ilmu fikih, maksudnya pelajari ilmu-ilmu syariat. Bagaimana untuk menjadi muslim yang benar, bagaimana sholat yang benar, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Itu semua dari bagian dari fikih. Jangankan saat ini, di masa Rasul pun, ketika seorang sahabat nggak ngaji fikih kepada Rasul, nggak ngaji kepada Rasul, walaupun cuma sholat, bisa jadi sholatnya tidak sah. Ingat sebelumnya sudah disampaikan, seorang sahabat masuk ke dalam masjid, mengerjakan sholat, selesai sholat, dia ucapkan salam kepada Rasul. Rasul jawab salamnya, tapi Rasul perintahkan, irji' fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu, kamu belum ngerjain sholat. Dari kisah itu setidaknya kita harus ambil pelajaran bahwa sholat itu nggak bisa sekedar ikut-ikutan, ngikutin orang lain, angkat tangan, dia nggak tahu yang dibaca apa, ruku ikut ruku, tidak, nggak sekedar itu. Masih untung tuh sahabat Nabi yang sempat ketemu Rasul, sholatnya kamu belum sholat, ulangi. Setelah 3 kali dia sadar ternyata sholatnya salah. Dia minta diajari, alim nih ya Rasulullah, ajari aku wahai Rasul bagaimana sholat yang benar. Bisa dibayangkan, andaikan sahabat itu nggak sempat dilihat oleh Rasul cara sholatnya, apa yang terjadi? Boleh jadi di hari kiamat nanti dia berharap karena sholat nggak pernah dia tinggalin, pahalanya utuh. Ternyata 0. Untung dia sempat dilihat oleh Rasul. Rasul langsung kasih tahu, kamu belum sholat, ulangi sholatmu. Jadi jangan membayangkan sholat mah gampang, lihatin orang lain aja. Berdiri, rukuk, sujud pasti udah. Nggak sah, harus dipelajari. Apa bacaan-bacaan wajib dalam sholat? Apa gerakan wajibnya? Apa yang membatalkan sholat? Malah bicara yang membatalkan sholat, madhab Syafi'i itu paling sedikit hal yang membatalkan sholat. Versi madhab Syafi'i itu paling sedikit. Itu pun yakin banyak di antara kita yang belum tahu.
Taunya kita lagi sholat kentut, batal. Betul. Tapi nggak cuma itu. Jadi apapun yang wajib kita ketahui, maka wajib dipelajari. Apapun yang wajib kita kerjakan, wajib dipelajari bagaimana cara pengerjaannya yang betul. Bahkan kalau kita lihat di berbagai tempat, imam pun banyak yang sholatnya batal. Contoh, lagi imam nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Pernah melihat imam seperti itu? Dehem, batuk yang disengaja, itu versi 4 madhab, batal sholatnya. Batuk yang ada dalam kendali kita, kita bisa kendalikan untuk tidak batuk. Kok kita batukkan, kita dehemkan, batal sholat kita. Itu 4 madhab. Kecuali batuk yang di luar kendali kita. Lagi musim batuk, tenggorokan seperti ada yang ngilik-ngilik, itu nggak bisa ditahan untuk nggak batuk, itu nggak batal. Tapi ketika batuknya sekedar seret dikit, cuma seret dikit, suara terganggu nggak membatalkan sholat. Ketika dengan pertimbangan suara nggak enak terus didehemin, batal malah sholatnya. Nah itu kalau kita mendapati imam seperti itu, kita ngerti ini imam batal. Kok kita tetap aja ngikutin dia, sholat kita ikut batal. Jadi makmum yang mengetahui imamnya batal, kok tetap dia ikuti, maka si makmum itu ikut batal. Ini yang harus kita ketahui. Ketika kita tahu makmum imam kita batal, kita tahunya di rakaat ketiga, saat itu juga harus niat putus hubungan dari imam. Walaupun gerakannya tetap bareng, nggak apa-apa, tapi niatnya sudah niat sholat sendiri. Jadi salah satu syarat makmum, kalau nanti kita masuk di bab itu, salah satu syarat makmum, dia wajib tidak mengetahui bahwa imamnya batal. Ketika si makmum tahu imamnya batal tetap diikuti, nggak sah. Nah kita masih jauh dari situ, ini baru pengenalan ilmu fikih. Lanjutan irtibatul fikih bil aqidatul islamiyah, hubungan antara fikih dengan akidah. Jadi 3 ilmu dalam Islam, jadi materi Islam itu terdiri dari 3 ilmu. Ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak. Atau dalam bahasa Rasul, iman, Islam, iman, ihsan. Itu materi pokok dalam Islam terdiri dari 3 hal itu. Ketiga hal ini ada hubungannya, tidak berdiri masing-masing. Antara fikih dengan akidah punya hubungan erat. Demikian juga selanjutnya dengan akhlak atau dengan ihsan, itu punya hubungan yang sangat erat. Min khosaisil fiqhil islami annahu murtabitun irtibatan wasiqan bil imani billah. Di antara keistimewaan ilmu fikih adalah dia itu punya hubungan yang saling menguatkan dengan keimanan, dengan akidah kepada Allah.
Wa masdudun tamaman, saling menguatkan, saling menyempurnakan. Sempurnanya fikih seseorang, keislaman seseorang tidak lepas dari keimanan. Sempurnanya keimanan tidak lepas dari bagaimana dia melaksanakan syariatnya. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Jadi Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Dalam istilah lain, fikih atau syariat, akidah, akhlak. Itulah tiga hal, tiga perkara yang pernah ditanyakan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan langsung di satu majelis, di satu kesempatan yang sama. Kisahnya ada dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim 102, Imam Abu Dawud. Sumbernya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari kami para sahabat, nggak banyak-banyak banget, sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk-duduk santai. Ini pelajaran juga, siapapun tokoh harus mau duduk bareng masyarakat. Jangan menyendiri terus. Siapapun, ulama, ustadz, harus ada kalanya duduk bareng masyarakat, ngobrol santai. Tentu obrolannya harus berbeda. Jangan ngobrol santai isinya gibah, itu salah. Jadi siapapun ulama, siapapun ustadz, harus ada waktu, ada kalanya dia ada di tengah masyarakat. Beberapa orang kumpul di gardu, sekali waktu datengin ustadz, ngobrol dikit, walaupun sedikit, harus ada nasihat keagamaan yang nggak harus disampaikan secara formal. Nah, ini suatu hari kata sahabat Umar bin Khattab, beliau dan beberapa orang sahabat yang lain sedang duduk-duduk bersama Rasul. Ittala'a rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sa'ari. Tiba-tiba datang seseorang. Orang ini bajunya putih bersih, rambutnya hitam berkilau. Nggak tahu dia pakai sampo apa ini. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam berkilau. La yura alaihi asarus safar. Kata sahabat Umar, yang lebih aneh, bekas jalannya itu nggak terlihat. Tahu-tahu ada di situ. Wala na'rifuhu, dan kami para sahabat nggak ada yang kenal siapa dia ini. Baru sekali itu. Hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hingga selanjutnya orang itu langsung masuk dan duduk dekat banget dengan Nabi. Sangat dekat, bahkan dekatnya itu kata Umar bin Khattab, fa asnada rukbatahu ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lutut keduanya antara orang itu dengan lutut Rasul seolah terlihat sampai menempel. Dan orang itu meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Sumaqala, ini seluruh sahabat nih terdiam nih. Nggak tahu di hati mereka ada perasaan apa. Ini orang nggak dikenal tapi kok langsung masuk, langsung deket banget dengan Nabi. Lalu orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni adil Islam, mal Islam.
Coba ceritakan padaku, Islam itu apa? Rasul nggak marah didatangi orang itu. Mungkin sahabat yang lain boleh jadi mereka ngomong, ini orang bajukin, kok tahu-tahu mendekati Rasul. Kita aja yang dekat nggak berani seperti itu pada Rasul. Tambah lagi orang itu manggilnya kok ya Muhammad. Padahal para sahabat nggak ada, termasuk mertua Nabi, nggak ada yang berani manggil Muhammad. Mertua beliau tuh nggak ada yang manggil dengan nyebut nama. Kalau mertua bapak-bapak gimana? Udah lupa ya, mertuanya sudah pada nggak ada, udah pindah ke alam barzah. Semoga semuanya Allah ampuni dosa-dosa beliau. Bisa jadi tamu ini belum ngerti bahwa oleh Allah dilarang memanggil Nabi dengan menyebut nama. Pada mulanya saat itu, terutama sahabat dari kalangan Badui. Badui itu sebutan untuk orang-orang udik wong deso yang nggak ngerti adab. Mereka waktu itu biasa manggil Nabi itu manggilnya bajuk. Apa bajuk? Yang orang Sunda nggak ngerti nih. Bahasa Indonesianya apa bajuk? Manggilnya tuh nggak sopan. Seringkali orang Badui dari jauh Muhammad, Muhammad. Kalau Muhammadnya Muhammad tukang tambal ban sih nggak apa-apa. Manggil Nabi dari jauh nggak sopan, Muhammad. Sehingga para sahabat yang memang mereka hatinya sensitif, mereka ngerti adab, merasa nggak enak. Ini orang kok manggil Nabi begitu banget sih. Suatu hari karena panggilan yang nggak sopan itu, langsung Allah turunkan teguran untuk mereka. Teguran itu ada di surah An-Nur ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Al-ayat. Kalian semua sahabat Nabi, janganlah kamu menjadikan panggilanmu kepada dia seperti kamu memanggil teman-temanmu. Jadi Nabi sebagai pribadi dipanggil walaupun yang manggil nggak sopan, beliau nggak marah. Orang manggil beliau Muhammad, Muhammad, beliau nggak marah. Tapi Allah yang nggak terima. Allah nggak terima, Allah turunkan ayat ini. Surah apa tadi? An-Nur ayat 63. Nah itu saat ini kalau ada ustadz, ada kiai ceramah, dengerin nih, Muhammad bersabda, songong, sombong. Kalau ada ustadz kiai kok nyebut Nabi, nyebut dengan Muhammad. Lain kalau ditambah Muhammad Rasulullah, baru nggak masalah. Kalau Muhammad saja nggak ada tambahan itu yang jadi masalah. Berarti dia nggak ngerti Allah sudah melarang. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, semenjak An-Nur ayat 63 diturunkan, mulai saat itu nggak ada lagi yang memanggil Nabi dengan menyebut Muhammad. Nggak ada. Bahkan sebelum An-Nur diturunkan, nggak ada ayat Quran yang menyebut Nabi terus langsung ya Muhammad, nggak ada. Tapi nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, semuanya ada. Ya Adam uskun, wahai Adam. Ya Ibrahim, ya Ismail. Semuanya ada. Tapi untuk Nabi Muhammad nggak ada. Ya Muhammad, nggak ada. Itu kalau kita gunakan perasaan, kita tahu betapa Allah sangat memuliakan Nabi Muhammad. Jadi kemungkinan tamu yang tadi datang, yang nggak dikenal oleh para sahabat, terus memanggil Nabi dengan panggilan ya Muhammad, kemungkinan
Dia belum tahu kalau oleh Allah dilarang manggil Nabi dengan panggilan itu. Atau boleh jadi saking akrabnya. Orang kalau saking akrabnya manggil kan nggak pakai unggah-ungguh, nggak pakai macem-macem. Kadang itu lebih akrab dibanding manggilnya pakai pak, pakai apa, itu kadang mengganggu keakraban kadang. Jadi Tamim itu ngomong, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta sabil. Islam itu adalah kamu baca syahadat, kamu tegakkan sholat, kamu bayarkan zakat, kamu puasa Ramadan, laksanakan haji jika kamu mampu. Ketika Rasul sudah jawab seperti itu, faqala ar-rajul, si orang yang bertanya tadi menjawab, shadaqta, kamu benar. Kata Umar bin Khattab, kami jadi merasa aneh, ini orang nanya apa ngetes? Nanya, begitu dijawab kok dia bilang kamu benar. Sumakala, lalu orang itu nanya lagi, ya Muhammad akhbirni 'anil iman. Lanjut Muhammad, coba jelaskan padaku apa itu iman. Islam yang pertama, yang kedua iman. Qala, Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu imani, kamu yakini, kamu percayai Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan juga takdir Allah. Semua takdir Allah, baik ataupun buruk. Kembali orang yang nanya itu ngomong, shadaqta, kamu betul Muhammad. Lalu pertanyaan ketiga, akhbirni 'anil ihsan, jelaskan kepadaku ihsan itu apa? Faqala, Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kamu bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadahmu itu sangat serius, seolah-olah kamu melihat Allah ada di hadapanmu. Kalau sholat, sholatnya khusyuk, seperti orang yang berhadapan langsung. Atau jika kamu belum mampu untuk seolah-olah melihat Allah, kamu laksanakan ibadah dengan keyakinan kamu selalu dipantau, dipandang oleh Allah. Di luar tiga pertanyaan ini, si orang tadi masih bertanya pertanyaan yang keempat, kapan kiamat? Rasul berikan jawaban masalah itu, kamu dan aku yang bertanya dan yang ditanya sama-sama nggak tahu. Lalu orang itu nanya, fa'akhbirni an amaratiha, kalau gitu tanda-tanda kiamat apa? Rasul jelasin tanda-tanda kiamat. Di antaranya antalidal amatu rabbataha. Ketika ada budak melahirkan tuannya. Ini bahasa kiasan. Ketika anak bersikap kepada emaknya seperti pembantu. Ketika anak sudah banyak durhaka kepada orang tua, itu tanda-tanda kiamat. Sekarang masih banyak anak yang hormat sama orang tuanya. Ada satu dua yang menganggap orang tuanya seolah pembantu. Itu mulai tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang lainnya, wa antaral khuffatal urratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ketika banyak masyarakat yang berlomba-lomba punya gedung megah, padahal mereka kehidupannya makannya susah, tapi mengutamakan punya rumah harus cakep. Selesai pertanyaan-pertanyaan itu, orang itu pergi. Baru sesaat pergi, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, Rasul berkata kepadaku,
Ya Umar, ma tadri manis sa'il, wahai Umar, kamu tahu nggak siapa tadi yang bertanya itu? Qultu, Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini kalau sahabat ditanya Nabi, jawabnya seperti ini, Allah dan Rasulullah yang tahu, itu tanda sahabat itu nggak tahu jawabannya. Atau sahabat tahu, tapi adabnya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dalam hal ini pasti nggak ada sahabat yang tahu tamu itu siapa. Ketika Umar menjawab Allah dan Rasulnya yang tahu, qala, Nabi pun menjelaskan, dzaka Jibril alaihi salam. Tadi itu Jibril. Tapi Rasul beritahukan ini sesudah si tamu pergi. Jadi pada saat tamu ada di situ, seluruh sahabat Nabi nggak ada yang tahu itu siapa. Nggak ada yang tahu, cuma Nabi sendiri yang tahu. Kemungkinan besar sahabat Abdullah bin Abbas tidak ada di situ. Karena ternyata dari semua sahabat Nabi yang tahu ciri-ciri Jibril cuma sahabat Abdullah bin Abbas. Yang tahu ciri-ciri Jibril dan pernah melihat Jibril berhadapan dengan Rasul. Ini yang membuat Rasul takjub. Kisahnya pernah ketika Rasul datang kedatangan Jibril mendapatkan wahyu, di situ ada sahabat Abdullah bin Abbas. Rasul yakin sepupunya itu nggak tahu kalau beliau sedang bicara dengan Jibril. Begitu pergi Jibril, sahabat Abdullah bin Abbas nanya, ya Rasulullah, tamumu sudah pergi. Rasul kaget. Kamu tahu? Iya. Subhanallah, Allah berikan kamu anugerah. Itu yang selanjutnya oleh Rasul, sahabat Ibnu Abbas didoakan khusus sambil dipegang dadanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, buka hatinya supaya dia faham agama dan faham tafsir Quran. Nah, itu selanjutnya ilmu Quran sumber utama dari sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi ketika Jibril sudah pergi, si orang yang bertanya sudah pergi, Rasul tanya Umar, Umar kamu tahu nggak siapa itu? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, tadi itu Jibril. Dia sengaja datang ke tengah-tengah kalian, atakum yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan materi agama kalian, materi Islam. Jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah ini, materi pokoknya Islam, iman, ihsan. Itu materi pokoknya. Karena itu tiga ilmu ini fardu ain. Siapapun muslim wajib belajar ilmu syariat, Islam. Wajib belajar iman, ilmu akidah. Wajib belajar akhlak, ihsan. Wajib. Di berbagai masjid, tiga ilmu ini jarang diajarkan. Kebanyakan masjid-masjid kajiannya tematik. Atau seringnya tafsir, seringnya hadis. Padahal tafsir dan hadis dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu nahwu syaraf, ilmu balaghah, ilmu apa, bahasa Arab, itu adanya ilmu-ilmu itu tujuannya untuk tiga ilmu ini. Untuk ilmu akidah, syariah, dan akhlak. Mereka yang pakar tafsir belum tentu faham akidah, syariah, akhlak. Tapi mereka yang menguasai tiga ilmu ini, insya Allah tafsirnya juga bisa, hadisnya bisa, nahwu syarafnya juga bisa, insya Allah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Dari kisah hadis ini kita ketahui bahwa fondasi ajaran Islam itu, fondasi agama yang kita anut, kita peluk, yang didakwahkan oleh Rasul,
terdiri dari Islam alias syariat, iman atau akidah, ihsan atau akhlak. Hubungan ketiganya, seorang muslim tidak disebut mukmin kalau dia tidak menjalankan perintah Islamnya. Tidak disebut mukmin kalau dia tidak melaksanakan perintah Islamnya. Dan iman seseorang tidak disebut sempurna ketika akhlaknya, perilakunya masih buruk. Walaupun sholatnya wajib sunnah, puasanya wajib sunnah, haji sudah bolak-balik, setiap kali musim zakat, zakatnya nggak sedikit. Ketika akhlaknya masih buruk, itu tanda imannya belum sempurna. Jadi walaupun nggak sholat, nggak puasa, itu muslim iya. Asalkan dia meyakini Allah sebagai Tuhannya, meyakini Rasulullah Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, itu muslim. Meskipun dia misal nggak sholat, nggak puasa. Apalagi kalau dia masih ngerjain sholat walaupun bolong-bolong, itu lebih muslim lagi. Jadi jangan lantas divonis siapapun yang nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, padahal kaya, berarti dia bukan muslim. Enggak, dia tetap sebagai muslim. Yang jelas dia bukan mukmin. Muslim tapi bukan mukmin, atau mukmin dengan keimanan yang masih jauh dari sempurna. Di surah Al-Hujurat ayat 14. Dulu di musim Covid pernah saya khutbah, saya sampaikan di sini. Ayat ini Al-Hujurat ayat 14 tentang orang Badui yang dapat hidayah masuk Islam. Baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia meninggalkan majlis Rasul. Saking senengnya, saking bangganya, dia teriak-teriak, aku sudah beriman, aku sudah beriman. Baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru bersyahadat, belum lagi melaksanakan perintah Islam, sholat ini belum, baru syahadat kok mengaku aku sudah beriman. Aku sudah beriman. Rupanya pengakuan itu salah. Pada saat itulah Allah turunkan ayat 14 surat Al-Hujurat. Rasul jadi tahu, oh, rupanya orang Badui yang baru bersyahadat tuh begitu. Qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang Badui itu berkata, amanna, kami sudah beriman, kami sudah menjadi mukmin. Qul, wahai Rasul, sampaikan pada mereka, tegurlah mereka. Mereka itu salah. Lam tu'minu, kalian belum beriman, kalian belum menjadi mukmin. Walakin, tetapi qulu, katakanlah, aslamna, kami sudah Islam. Ini ayat jelas menunjukkan bahwa antara Islam dengan iman itu berbeda. Orang yang sudah beriman mukmin sudah pasti muslim. Yang sudah berislam muslim belum tentu mukmin. Katakan pada mereka, katakanlah kami sudah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, keimanan belum meresap ke dalam hati kalian.
Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, jika selanjutnya kalian taati Allah, kalian taati Rasulnya, perintah Allah, perintah Rasul kalian jalankan, kalian baru disebut mukmin. La yalitkum min a'malikum syai'a, semua amal kebaikan kalian itu nanti tidak akan dicurangi oleh Allah sedikit pun. Semua akan dicatat jika kamu laksanakan sesuai aturannya sebagai pahala buat kalian. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi antara Islam, iman dan ihsan, antara fikih dan akidah itu punya hubungan yang sangat kuat. Orang Islam yang nggak ngerjain perintah agama Islam, dia tidak disebut mukmin, atau tidak disebut mukmin yang sempurna keimanannya. Ada nanti di hadis Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari 2475, Imam Muslim 211, bahwa mereka yang berbuat dosa, apapun dosanya itu karena imannya sedang tidak ada atau karena imannya lemah, tapi tetap sebagai muslim. Insya Allah kita lanjutkan pada waktunya. Mungkin sebelum ditutup ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Ada 1 menit lagi waktu sebelum Isya. Yang tadi itu Pak, namanya yang imamnya membatalkan sholatnya, terus yang makmumnya harus niat lagi atau bagaimana? Iya, itu pandangan ulama madhab Syafi'i. Ketika kita sedang berjamaah di tengah jalan kok kita mengetahui imamnya batal, itu langsung dalam hati langsung, nggak usah diucapkan, kita niat memisahkan diri dari imam tanpa niat baru. Dan sholat kita terusin, kurang 1 rakaat tinggal nambah 1 rakaat. Karena rakaat yang kita lakukan sebelum kita tahu batalnya imam, rakaatnya itu sah. Karena itu 3 terusin. Ini madhab Syafi'i. Beda dengan beliau, madhab Maliki, kita sudah dapat 3 rakaat, mau 4 rakaat, begitu masuk rakaat keempat kok tahu imamnya batal, kita pisah dari imam, ulang dari awal. Ini madhab Maliki. Kalau madhab Syafi'i terusin, nggak perlu ngulang dari awal. Niatnya cuma dalam hati, nggak perlu diucapkan. Niat dalam hati, niat mufarokoh, pisah dari imam. Tapi nggak setiap batuk, nggak setiap dehem itu batal. Kita harus bisa memperkirakan, ini batuknya batuk dibuat-buat atau batuk karena memang lagi sakit. Kalau batuknya batuk malah lagi sakit, di luar kendali, itu nggak batal. Begitu juga dehem. Dehem yang di luar kendali, bahasa Sundanya apa dehem? Sama dehem kalau bahasa Jawa, ya. Ya. Pokoknya mau batuk, mau dehem, mau wahing, mau bersin, mau apa, yang di luar kendali itu tidak batal. Artinya kita nggak mampu mengendalikan. Senyum pun di luar kendali. Kalau senyum memang nggak batal. Ketawa di luar kendali itu nggak batal. Kita lagi sholat, tahu-tahu ingat peristiwa lucu, kita ketawa. Di luar kendali itu nggak batal. Tapi kalau dalam kendali kita bisa mengendalikan, kok tetap nggak kita kendalikan, kita lepas, tetap kita ketawa atau kita batuk, dehem, itu yang menyebabkan sholat kita batal. Jadi harus bisa bedain. Yakin insya Allah batuk yang memang karena penyakit atau batuk yang bisa dikendalikan, gampang dibedain. Itu saya kalau makmum Pak Imannya batuk-batuk, dalam pikiran saya ini batuk bisa dikendaliin, saya niat langsung, niat sendiri, nggak langsung berjamaah, niat pisah. Kalau kita tahu imam kita batal, kita tetap makmum, nggak langsung memutuskan diri, meskipun sesaat sholat kita batal. Jadi bermakmum kepada imam yang batal, hukumnya batal.
Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan lain nanti di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu